Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kemarin Luffy dan lainnya berhasil menaklukkan penjara Udon dengan usaha yang cukup mengancam nyawa. Bagaimana tidak, untuk membuat percaya semua tahanan, Luffy rela terkena racun mematikan tersebut. Akan tetapi masalah itu bisa terselesaikan dengan sangat cepat berkat bantuan dari Chopper. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 7 versi Efek Anime. Selesai kejadian sebelumnya, banyak kabar baik berdatangan. Mulai dari Ashura yang memberikan bantuan berupa kapal untuk digunakan nantinya. Juga kabar baik dari Otama yang bisa menjinakkan Babanuki beserta penjaga dengan kekuatan buah iblisnya. Tentu saja dengan bantuan tersebut membuat hawa baik nantinya. Satu hal yang paling membantu dari Otama lagi, yakni ia bisa meminta Babanuki untuk membuat informasi palsu kepada Queen kalau penjara baik-baik saja. Nah, Queen yang berada di istana pusat mendengar kabar itu sangat senang sekali, mengingat satu masalahnya telah selesai lagi. Dengan hal ini pula satu masalah penting dari Luffy dan lainnya pun terselesaikan tanpa diketahui oleh musuh sedikit pun. Berikutnya ada kabar yang sangat bagus dari Caribou. Dikatakan dia berhasil mendapatkan pusat Denden Mushi dari penjara ini. Berarti kan ia bisa memanipulasi apapun yang berada pada jangkauan Denden Mushi tersebut. Bahkan pula bisa berkomunikasi dengan Kinemon dan juga lainnya. Kabar baik selanjutnya tiba-tiba saja 4 petinggi berkumpul dengan Kakehyo. Tujuannya sudah jelas kalau mereka telah terbebas dan bisa bersama dengan bosnya lagi. Adanya hal ini pula bisa menambah gedor serangan puncak nantinya. Mengingat 4 petinggi dari Yakuza memiliki kekuatan yang terbilang sangat kuat. Kemudian Shin berganti pada sisi dari Kinemon dan lainnya yang masih berbincang-bincang dengan Ashura. Mengejutkannya di sini, Ashura lah yang membawa cetak biru map dari Onigashima. Mengetahui hal tersebut, Kinemon sangat senang bisa mendapatkan hal ini. Mengingat sejak kemarin dia telah meminta Franky untuk menyusuri suatu tempat yang berakhir dengan kegagalan. Nah, dengan satu hal penting tersebut akan memudahkan sekali dalam menyusun rencana nantinya. Di sela-sela itu, Kinemon sangat terkejut dengan kabar dari Raizo yang telah memiliki pasukan sebanyak 3.500 orang beserta Kawamatsu. Akan tetapi ada masalah besar lagi, yakni mereka kekurangan pedang untuk bertarung. Sebenarnya di penjara Udon ada banyak sekali senjata yang bisa digunakan. Sayangnya mereka tidak bisa menggunakan senjata itu, lantaran senjata utama dari samurai adalah pedang. Akan kabar genting dan baik tersebut, Kinemon pun bergegas untuk mencari senjata tersebut di tempat lain. Di samping itu, Hiyori menepati janjinya dengan mempertemukan Zoro dengan Gyukimaru di jembatan Ringo. Tepat sekali, Zoro yang sudah sangat muak dengan perbuatan dari Gyukimaru langsung menghela pedangnya. Akan tetapi itu terhenti dari Hiyori yang tiba-tiba berteriak sangat kencang. Ternyatanya Hiyori berteriak seperti itu karena telah melihat Kawamatsu yang berjalan ke sini. Kawamatsu yang tidak tahu apapun tentang siapa gadis tersebut hanya kebingungan saja. Tapi setelah mengetahui kebenarannya, dia sangat senang bisa bertemu Hiyori setelah bertahun-tahun lamanya. Lalu baru saat itulah diperlihatkan sekilas masa lalu dari mereka berdua. Tepatnya itu dimulai saat setelah melarikan diri dari Kastil Oden yang hampir terbakar habis akibat ulah dari Kaido. Tak berapa lama setelah kejadian tersebut, Kawamatsu membawa ke suatu gubuk kecil untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Mereka berdua tinggal di sana karena hanya di sanalah tempat satu-satunya yang aman dari kawasan Wano Kuni. Menyedihkannya lagi, Kawamatsu juga harus membuat Hiyori tertawa lagi dari kejadian malam itu. Walau awalnya sangat sulit, akhirnya Hiyori tidak bersedih lagi. Masalah selanjutnya, bahan makanan mulai menipis dan hanya menyisakan untuk 1 orang saja. Lalu agar Hiyori bisa hidup, Kawamatsu merelakan jatah makanannya agar Hiyori tidak kelaparan. Selang berapa lama saat itu Hiyori yang menyadari hal itu langsung berniat meninggalkan Kawamatsu. Bertujuan jika tidak ada dirinya, pasti Kawamatsu bisa bertahan hidup. Sayang sekali hal itu malah membuat petaka yang besar kepada Kawamatsu. Kenapa demikian? Karena dirinya harus mencari Hiyori apapun yang terjadi, dikarenakan dia sudah menerima amanat yang penting dari Toki. Sayang sekali usaha yang dilakukannya selama itu tidak menemukan hasil sekalipun. Kembali pada cerita.
Yang mana kondisi yang mengharukan tersebut tiba-tiba saja Gyukimaru ditembak oleh bawahan dari Kaido. Pastinya Kawamatsu dan Zoro yang melihat hal itu tak tinggal diam dan langsung membantunya. Alih-alih dibantu, Gyukimaru malah memperlihatkan gelagat yang aneh. Entah apa yang terjadi, yang pasti ia sangat senang bisa kembali bertemu dengan Kawamatsu. Selanjutnya tiba-tiba saja Gyukimaru melarikan diri dari sini dan menuju ke suatu tempat. Zoro yang melihat hal itu langsung bergegas mengikutinya. Ternyatanya, yang dituju oleh Gyukimaru adalah tempat yang sangat misterius di salah satu gubuk tua. Balik lagi dari arah Kawamatsu dan Hiyori. Di sela-sela pembicaraan dari mereka terungkap banyak hal tentang tempat ini. Usut punya usut, di masa lalu, Ringo adalah salah satu kota terbesar yang memiliki pemimpin. Nah, daimyo dari kota ini adalah Shimotsuki Ushimaru. Dikatakan kalau dirinya adalah ahli pedang yang selalu diikuti oleh rubah api. Akan tetapi Ringo akhirnya ditinggalkan setelah penyerangan yang dilakukan oleh Kaido. Selain dari pembicaraan itu, ada satu hal lagi yang menarik yang diulas mereka, yakni tentang ritual pemakaman abadi Ringo. Hal ini bisa terjadi karena daerah ini selalu bersalju, yang mengakibatkan semua jasad tidak bisa membusuk. Bukan hanya itu, penduduk yang mati di sini disimbolkan dengan pedang terakhir mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan sejak dari lahir, mereka sudah diberi pedang yang melambangkan diri mereka, yang artinya saat kematian pedang tersebut juga menjadi nisannya. Kawamatsu bisa tahu sedetail hal itu dikarenakan 13 tahun lalu dia mengunjungi tempat ini. Tepatnya waktu itu ia sudah menyerah untuk mencari Hiyori putri Oden. Kemudian dengan kelalaiannya tersebut Kawamatsu memilih harakiri di tempat ini. Sebelum melakukan hal itu, tiba-tiba saja ada keriuhan pada makam tersebut. Diketahui itu adalah ulah dari rubah yang sedang menyerang pada anak buah dari Kaido. Pastinya Kawamatsu yang melihat hal itu langsung menuju ke sana. Yang ternyata rubah itu adalah sahabat dari Orochimaru yang bernama Onimaru. Alasan dari Onimaru berada di sini adalah menjaga makam ini dari penjara seperti anak buah Kaido. Akibat terluka dari serangan sebelumnya, Onimaru tergeletak pingsan dan langsung dibawa ke gubuk tua di dekat sana. Entah kenapa sejak pertemuan pertama mereka, sepertinya Kawamatsu sudah tidak berniat harakiri lagi. Itu terbukti merawat Onimaru sama seperti merawat Hiyori. Karena kebaikan tersebut, Onimaru yang awalnya menolak makanan itu mulai menerimanya. Sampai akhirnya kebersamaan mereka mulai pudar saat Kawamatsu menggali pedang dari makam daerah ini. Onimaru yang melihat itu langsung menggigitnya sampai Kawamatsu berhenti. Alasannya sudah pasti, dia adalah penunggu dari makam ini. Tak berapa lama setelah melihat tekad kuat dan perbedaan sifat dari Kawamatsu, Onimaru langsung menghentikan gigitannya. Entah apa yang terjadi pada keteguhannya itu, yang pasti setelah kejadian hari itu, Oniwamaru malah membantunya untuk menggali untuk mengambil pedang tersebut. Sejak dari situ juga, satu persatu pedang yang mereka dapat sudah menjadi banyak sembari disimpan di ruang bawah tanah di bawah gubuk tua itu. Bukan hanya mencari pedang saja, Kawamatsu dan Onimaru juga menjaga wilayah ini dengan sepenuh kekuatannya. Di situ juga mereka menamai penjaga ini dengan nama Gyukimaru. Beberapa bulan berselang Kawamatsu mendapat nasib sial, yakni dirinya ditangkap dan dijebloskan di penjara Udon. Mungkin itulah awal mula sejarah dari nama dan tempat di wilayah ini beserta sedikit kisah dari Kawamatsu. Dari kejadian itu bisa disimpulkan kalau Kawamatsu telah memiliki senjata yang sangat banyak. Benar sekali, sesampainya di sana pedang yang ia kumpulkan dahulu masih aman tanpa hilang satupun. Dengan hal ini pula dirinya melaporkan kepada Kinemon kalau urusan senjata telah usai. Menariknya di sini pula, yaitu Gyukimaru yang menjaga tempat ini adalah Onimaru seorang rubah. Entah apa arti dari semua itu, yang pasti ada misteri yang belum terungkap tentang rubah itu. Akan tetapi Onimaru tidak menyapanya. Alasannya sudah pasti kalau tugasnya menjaga makam ini telah selesai. Di samping itu, Hiyori yang bertemu dengan Zoro di samping gubuk tua itu mengatakan kalau Zoro harus mengembalikan pedang Shishui kepada negeri ini. Jika dirinya mau mengembalikan pedang tersebut, Hiyori akan menggunakan senjata itu dengan pedang dari ayahnya yaitu Meito Enma. Dikatakan bahwa pedang tersebut mampu melukai tubuh dari Kaido sampai membekas. Zoro yang mengetahuinya sangat senang bukan main, lantaran pedang itu juga tak kalah menarik dari Shishui. Jadi dari sini Zoro akan mendapatkan pedang baru yang akan memperkuat dirinya saat pertarungan besar nantinya.
Di pembicaraan itu juga terungkap hal yang menarik, yakni yang menculik pedang Shishui dan mayat dari Ryuma adalah Gekko Moria. Tepatnya hal itu bisa terjadi ketika kekalahan besar bajak lautnya melawan Kaido pada masa lalu. Sedangkan dalam sudut lainnya dilihatkan hal yang sangat menarik, di mana Law yang dihajar sampai babak belur bisa membalikan keadaan. Entah bagaimana Law bisa membalikan keadaan tersebut, yang pasti saat itu ia bekerja sama dengan petinggi yang ada di sana. Entah siapa orang tersebut, pastinya dari petinggi dari Kaido ada pengkhianat. Bahkan pula Hawkins tidak mengetahui pengkhianat tersebut. Di lain sisi, Nami yang membawa selebaran baru langsung mengabarkan kepada semuanya kalau tujuan mereka akan berganti sedikit. Mengetahuinya semua sangat senang lantaran rencana balas dendam ini masih bisa berlanjut. Apalagi satu persatu masalah sudah terselesaikan. Pada sudut lainnya, salah satu generasi terburuk yaitu Appo dan bajak lautnya telah sampai di perairan Wano Kuni. Jelas saja tujuannya ke Wano Kuni adalah ikut memeriahkan dalam pesta besar Onigashima. Bisa disimpulkan kalau Appo adalah anggota dari bajak laut Kaido. Menariknya di sini Appo tidak melewati air terjun ke atas, melainkan ada satu jalan lagi untuk bisa mencapai Pulau Wano Kuni. Tepatnya melewati salah satu air terjun yang bersambung langsung ke salah satu kuil di salah satu pelabuhan Hakumai. Bisa diartikan kalau ada jalan lain yang lebih pantas untuk dilewati dari negara ini. Selain dari kedatangan Appo, ada beberapa gerombolan yang sangat besar juga mulai berdatangan. Tak lain kelompok itu adalah Number. Nah, kelompok itu adalah pasukan terkuat yang dimiliki oleh bajak laut buas. Pada waktu bersamaan pula, Kaido dan Big Mom yang sedang pada perjamuan malam mengungkapkan kepada semuanya kalau mereka telah beraliansi. Pastinya aliansi ini hanya sementara saja, dikarenakan setelah tujuannya terselesaikan maka mereka akan saling membunuh lagi. Ketika mendengar hal itu, Queen dan para bawahan lain sangat terkejut bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, padahal sebelumnya saling bunuh. Singkat cerita, pada sisi lainnya, Kinemon dan anggota lainnya akhirnya berkumpul di satu hutan dekat rumah dari Otama. Akan tetapi, Hiyori tidak ikut ke sini agar lainnya tidak membebaninya. Mendengar hal itu langsung dari Kawamatsu membuat Kinemon dan Momo merasa sangat senang. Dalam kesenangan itu datang Hitetsu yang membawa pedang permintaan dari Hiyori. Di sini juga Hitetsu lah orang yang menyimpan pedang tersebut setelah 20 tahun lamanya. Waktu itu Hitetsu merasa sangat senang lantaran ia akan mengembalikan pedang ini kepada Momonosuke. Yakni pedang yang diberikannya adalah salah satu pedangnya yang bernama Ame no Habakiri. Lalu sesuai permintaan dari Hiyori sendiri, pedang terkutuk Enma akan menjadi milik Zoro. Dikatakan kalau dua pedang tersebut termasuk dalam 21 pedang legendaris yang sama kuatnya dengan Shishui. Dikarenakan saat ini Momo belum terlalu kuat dan dia hanya akan menyimpannya untuk digunakan nanti. Sementara itu Zoro yang sangat ambisius langsung mencoba pedang tersebut. Sebelum menggunakan pedang itu, Kinemon mewanti-wanti untuk tidak menggunakan pedang tersebut, mengingat pedang tersebut sangat terkutuk. Meski demikian Zoro menghiraukannya saja. Benar sekali, saat mau menggunakan tebasannya, tiba-tiba saja Enma menyerap hakinya sampai tangannya mengering. Beruntungnya sebelum tangannya habis, Zoro bisa membalikan hal itu. Mengejutkannya di sini, hasil dari tebasan dari pedang itu sangat tak terduga. Bagaimana tidak, tebasan lemah tersebut bisa membelah tepian bukit hanya sekali tebas. Hal itu menandakan bahayanya pedang terkutuk ini. Meski tahu pedang ini sangat berbahaya digunakan, Zoro tidak takut sama sekali. Malah ia menerima dengan senang hati pedang tersebut. Alasannya sudah pasti, jika dia berhasil menguasai pedang itu, maka dirinya akan semakin kuat lagi. Dengan hal ini pula, pedang Enma sudah sah menjadi milik Zoro sepenuhnya. Di samping itu, Luffy masih berlatih sangat keras untuk menguasai Haki Ryu. Sampai saat itu telah terlihat semakin kesini semakin kuat pula serangannya itu. Itu terbukti dari baja besi yang hancur dibuatnya. Namun ternyatanya itu masih kurang maksimal. Mengingat kekuatan dari Ryu berfokus menyerang dari dalam dengan sangat kuat. Alhasil, Luffy berlatih lagi agar bisa menguasai kekuatan tersebut dalam beberapa hari ini. Setelah hal kemarin, semua anggota topi jerami berlatih sendiri-sendiri untuk memperkuat dirinya masing-masing. Hingga akhirnya Chopper, Otama, dan Luffy berkumpul kembali bersama dengan Kinemon. Kabar baiknya di sini, 4 petinggi sudah mendapatkan beberapa pasukan masing-masing yang berjumlah 200 orang.
Dengan begitu pula Kinemon dan lainnya sudah mendapatkan 4.200 pasukan yang mendukung rencana ini. Meski jumlah ini masih kurang untuk melawan pasukan besar dari Kaido, tetap saja kekuatan dari pasukan ini mungkin sudah bisa membuat penyerbuan yang besar ke Onigashima nantinya. Setelah kapal dan semua persiapan selesai, Kinemon dan Luffy akan berpisah di sini. Lantaran Luffy dan anggotanya akan menaiki kapal mereka sendiri. Jadi nantinya mereka akan berkumpul di satu tempat yang telah ditentukan. Cerita beralih pada sisi dunia luar, yang mana setelah hasil perundingan referee kemarin banyak hal yang buruk. Yang mana kabar dari Sabo telah mati menjadi trending topik di segala penjuru dunia. Berita mengejutkan bukan hanya itu saja, tetapi berita yang berasal dari Alabasta. Entah apa yang terjadi oleh Alabasta dan Vivi, yang pasti pemerintah sebenarnya ingin menutupi kabar itu. Akan tetapi hal itu tak berhasil lantaran Morgan telah menerbitkan berita tersebut, mengingat berita ini sangat penting untuk dimuat. Entah apa yang sebenarnya terjadi, yang pasti saat koran itu menyebar ke Alabasta, semua penduduk sangat sedih atas kabar itu. Hal itu menandakan ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi dan tentunya pada Putri Vivi. Sedangkan dalam sisi dari Koby sedang menghubungi rekan terpercayanya, yang ternyata itu adalah X-Drake. Berarti kan si pengkhianat dari kubu Kaido adalah X-Drake sendiri. Di pembicaraan itu mereka saling tukar informasi tentang apa yang terjadi di luar Wano dan di dalam Wano. Satu hal menarik lagi yang diungkapkan oleh Drake ialah pemerintah dunia sepertinya berhubungan dengan Pulau Wano. Sayangnya ia masih belum mengetahui apa hubungan itu. Selesai hal itu diperlihatkan semua si Chibukai sudah diincar oleh semua angkatan laut. Tentu saja hal ini terjadi lantaran dari awal si Chibukai adalah seorang bajak laut. Selanjutnya pasti mulai menarik lagi lantaran akan diungkapkan hal yang sangat mengejutkan yang belum terungkap tentang satu bajak laut terkuat di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.